Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamu sehat untuk burung perkutut. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Burung perkutut baik tidaknya ditentukan oleh sifat genetik dan lingkungan. Salah satu faktor lingkungan yang turut mempengaruhi keindahan suara burung perkutut adalah jenis pakan yang dimakannya, entah itu pakan yang bermutu, kualitas baik maupun kualitas jelek. Burung perkutut dari keturunan yang baik tidak akan menurunkan suara yang bagus bila diberi pakan yang asal-asalan. Burung perkutut setiap hari membutuhkan pakan antara 5-10 gram per ekor. Pakan ini dengan kandungan protein 10-15 dan lemak 2-4% dan serat 2-5% untuk memenuhi kebutuhan pakan burung perkutut tersebut. Dapat dibuat menu khusus bila kita tidak ingin susah payah pun dapat membelinya di kios penjualan pakan burung berupa pakan buatan khusus atau pakan racikan untuk burung perkutut atau berupa biji-bijian yang sudah dicampur maupun belum dalam kemasan plastik. Kita juga bisa membuat campuran biji-bijian tersebut dengan komposisi yang kita buat sendiri. Cara mencampur biji-bijian untuk pakan burung perkutut dapat dilakukan dengan mengadakan percobaan pemberian biji-bijian dengan komposisi tertentu sampai didapatkan komposisi terbaik yang memberikan suara terbaik untuk burung perkutut kesayangan kita. Jamu sehat burung perkutut, rahasia ramuan burung perkutut untuk membantu mendapatkan ukuran komposisi yang kita dapatkan atau kita gunakan di wadah atau di wadah kecil atau cepuk berukuran sama sebagai patokan atau komposisi suatu wadah yang dicampurkan berpatokan pada beberapa kali kita memuat biji tersebut. Dengan wadah masing-masing komposisi ini kita coba paling tidak selama 1 minggu. Untuk minggu pertama coba perbandingkanlah, kasih makanan perbandingan 1:1 banding 1 banding 1. Jadi keempat perbandingan itu perbandingannya 1 semua. Di antara lain adalah beras merah 1, ketan hitam 1, gabah lampung 1, dan jewawut 1. Dan minggu kedua selanjutnya kita racikan lagi digunakan perbandingan 1 banding 2 banding 2 banding 1. 1 untuk beras merah, 2 untuk ketan hitam, 2 lagi untuk gabah, dan 1 untuk jewawut. Itulah perbandingannya. Dan seterusnya sampai didapatkan komposisi terbaik untuk burung perkutut itu sendiri. Komposisi terbaik barulah yang akan digunakan untuk patokan selanjutnya. Biji-bijian yang dipakai sebagai pakan burung perkutut berasal dari perpaduan seperti beras merah, ketan hitam, gabah lampung, millet, dan biji-bijian yang digunakan untuk pakan ramuan murni, artinya tidak dicampur dengan biji lain yang tidak diharapkan dan bebas dari kotoran. Komposisi biji-bijian yang bisa Anda gunakan antara lain adalah beras merah, ketan hitam, jewawut. Dengan komposisi beras merah 2, ketan hitam 1, jewawut 7, itu perbandingannya. Dan beras merah, ketan hitam, jewawut dengan perbandingan beras merah setengah, ketan hitam 5, dan jewawut setengah. Dan beras merah, ketan hitam, jewawut dengan perbandingan 3 setengah dan 5, tergantung kebutuhan sehari-hari. Bisa juga beras merah, ketan hitam, jewawut, dan ini baru ditambah gabah lampung dengan perbandingan beras merah 1, ketan hitam 2, jewawut setengah, dan gabah lampung bisa dikasih 1,5. Tergantung kita yang ingin meramu biji-bijian tersebut agar mendapat hasil yang maksimal untuk burung perkutut kesayangan kita. Selain itu, kita pun dapat membuat pakan buatan sendiri yang tidak kalah dengan pakan buatan pabrik, yaitu berupa campuran biji-bijian yang dengan bumbu dapur atau resep-resep dengan rempah-rempah dapur atau bumbu-bumbu yang terdapat di Indonesia ini. Karena Indonesia kaya akan rempah-rempah, maka oleh karena itu kita bisa mengolahnya untuk campuran ramuan jamu untuk burung perkutut kesayangan kita. Pakan buatan untuk burung perkutut, pertama-tama kita sediakan
bumbu berupa bawang putih sebanyak 2 siung, jahe dan kencur masing-masing sebanyak 3 potong, dan garam dapur 12 sendok makan. Selain itu bisa disediakan pula telur sampai 3 butir, kuningnya saja, dan madu 5 sendok makan, dan ketan hitam 1 liter atau 1 kilo, millet 1/4 kilo, biji kemari 14 kilo, dan jewawut 1/8 kilo. Cara membuatnya sebagai berikut. Semua bumbu tersebut ditumbuk sampai hancur atau diulek atau di blender. Kuning telur dikocok sampai mengambang, lalu ditambah madu dan dikocok ulang sampai tercampur. Tercampur ke dalam campuran madu telur ini kita masukkan bumbu yang telah diaduk tadi dan diaduk sampai rata. Biji-bijinya yang telah disediakan kita cuci sampai bersih, lalu diiris dan dijemur di atas nampan atau apa yang bisa buat jemur atau tampah. Bila telah kering, semua biji tersebut kita campurkan ke dalam adonan telur bumbu kocokan tadi. Campuran diaduk sampai benar-benar merata dan tercampur. Selanjutnya campuran tersebut kita sangrai, digoreng tanpa minyak selama kira-kira 2 menit. Setelah disangrai 2-5 menit, dicampur di atas tampah dan diangin-anginkan sampai kering. Pakan burung perkutut sudah siap dihidangkan oleh burung perkutut kesayangan Anda. Bila burung perkutut bersuara bagus, sebaiknya jangan diberi makan tambahan berupa jamu. Jamu yang diberikan bisa berupa bahan-bahan yang telah dibuat oleh pabrik maupun berupa jamu tradisional. Beberapa contoh bahan makanan tambahan yang telah dibuat pabrik antara lain banyak yang terjual di pasar-pasar. Berilah pil perkutut super murah berbentuk butiran yang berkhasiat membuat perkutut sehat, suka makan dan senang manggung. Dan pil perkutut merek-merek lain yang terjual di pasar-pasar, dan obat tetes atau multivitamin yang terjual di pasar-pasar atau toko-toko burung. Dan bisa juga dikasih makanan tambahan seperti serangga berupa kroto, ulat hongkong dan lain-lain sebagai sumber protein hewani yang diberikan seminggu sekali, dan diberi undur-undur. Selain itu bisa diberi terasi yang berkhasiat membentuk suara dan meningkatkan gairah manggungnya. Berikanlah seminggu sekali dengan cara dibuat butiran sebesar kacang hijau lalu diberikan ke burung tersebut. Tapi ingat, pemberian terasi jangan banyak-banyak karena bisa mengakibatkan mencret. Secukupnya saja. Kalau belum pernah diberi terasi, berilah terasi 1 butir atau 1 belintiran saja, atau sampai 3 butir saja sebesar biji kacang hijau pemberian terasi tersebut. Daun saga bisa berkhasiat menjernihkan suara, jadi perlu diingat. Dikasih daun saga juga bagus, diberikan seminggu sekali. Cara pemberian daun saga dipulir-pulir hingga menjadi butiran-butiran kecil sebesar kacang hijau dan keluar airnya. Kemudian air perasan daun saga atau butiran tersebut 5-7 butiran untuk sekali pemberian. Diberikan pada burung perkutut, entah itu di sore hari saat burung perkutut mau tidur atau di pagi hari. Pemberian pakan tambahan hendaklah kita atur agar tidak bersamaan waktu dengan pakan lainnya, jadi diselang-seling. Bisa hari ini dikasih pakan apa, hari sebelum selanjutnya dikasih pakan apa, jamu apa, dan lain-lain. Pakan hendaknya diberikan grit berupa campuran hancuran batu kapur atau kulit kacang dan bata merah untuk membantu pencernaan burung. Jadi di alam bebas burung perkutut memang banyak ngasin, istilah Jawanya ngasin, sering matuk-matukin, entah itu tanah-tanah kering, entah itu remuan batu bata atau genteng, entah itu pasir dan lain-lain. Tidak lupa kita sediakan air minum yang bersih berupa air tawar bersih yang matang. Sebaiknya air minum adalah air yang telah direbus dan didinginkan. Mulai proses tersebut kita harus sabar dan yakin bahwa perkutut kita akan di kemudian hari akan gacor dengan jamu sehat perkutut buatan sendiri ini. Perlu diingat harus rutin dengan pemandian, penjemuran, dan juga pengembunan, entah itu harus konsisten maupun di hari-hari berikutnya.
untuk membantu mendapatkan ukuran komposisi tadi. Takaran-takaran tadi bisa diukur atau dikira-kira sendiri untuk mendapatkan ramuan jamu atau ramuan pakanan perkutut racikan yang sesuai keinginan pemilik maupun sesuai keinginan pemiliknya agar perkutut bisa manggung di setiap harinya dan bisa gacor di setiap harinya atau rajin bunyi di setiap harinya. Demikianlah ulasan-ulasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan yang baik, buang ulasan yang tidak baik. Dan salam rahayu, salam kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam paseduluran, salam sehat selalu untuk Anda semua, salam sukses untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke. Tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.